Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di GPKD Tabernakel Kasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah juga. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama pagi hari ini siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama pagi hari ini memuji Tuhan karena begitu banyak kebaikannya bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, sebab sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya, tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah, amin. Yesus, terpujilah Tuhan, haleluya. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Saya undang semua jemaat untuk berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Yo bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Boleh semua jemaat
Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah Amin. kepada Tuhan, Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Yo, sekali lagi boleh serukan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Serukan bersama-sama. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama bersyukur pagi hari ini. Amin Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami punya Bapa, punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada dampak sampai di penghujung tahun ini, semua oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami mau katakan pagi hari ini bahwa sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya buat kami Bapa. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, amin. Ini yang kami mau katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Boleh kita katakan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang
cinta Kau. Oh, sekali Yesus. Haleluya. Selamanya Yesus harapanku. takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh, kami mau katakan bersama-sama. Haleluya. Selamanya Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sembah Dia. Kami cinta Engkau selamanya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, selamanya Engkau bagi kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ini yang kami mau katakan pagi hari ini Tuhan. Musim apapun boleh kami alami dalam hidup kami, tapi sekali Yesus tetap Yesus selamanya buat kami. Terima kasih Bapa. Sekali Yesus selamanya Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. boleh dengan segenap hati kita katakan Sekali Yesus selamanya Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Ini yang kami mau serukan bersama-sama. Selamanya Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Bapa dalam surga, biarlah kami tetap cinta Tuhan selamanya. Dan biarlah Engkau tetap menjadi pilihan utama kami di dalam segala hal dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau siapkan hati kami bersama-sama. Dan kami mau tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan suara kami, dengan mengangkat tangan kami, dengan bertepuk tangan pagi hari ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita bersama-sama. Amin. Yesus adalah sahabat kita yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Haleluya. Yuk, saya mengajak kita semua bertepuk tangan Bapak dan Ibu. Yuk sama-sama. Hidup yang kupilih Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tetap ku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Haleluya. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Yuk sama-sama. Kuasamu, karena kehebatan ku dapat lakukan, ku dapat lakukan perkara besar, perkara besar. Yuk sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Saya mau lihat dong tepuk tangannya semua pagi hari ini Bapak dan Ibu. Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Haleluya. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Yo, karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Yo, siap-siap ya. Yo, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari katakan sama-sama. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada Amin. di sisiku. Haleluya. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku.
Kau sumberku. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanannya, katakan, Yesus sahabat kita. Amin. Yang tidak ada sahabatnya dari jauh aja ya. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan pagi hari ini. Dia bukan hanya sahabat buat kita, tapi dia juga Immanuel bagi saudara dan saya. Amin. Dia akan menyertai saudara. 1 tahun ini Tuhan sudah menyertai kita semua. Dan tahun 2024 juga Tuhan akan menyertai setiap saudara dan saya. Amin. Amin Tuhan. Yes Lord. Yesus, makasih. Mari katakan sama-sama. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Oh haleluya. Kau harapan Amin. dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Yes Lord, Kau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan segenap hati katakan, Immanuel,
Immanuel. Dia Immanuel bagimu. Kau besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Boleh katakan kembali bersama-sama. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yesus, terima kasih Bapa. Jesus, dalam keheningan pagi hari ini Engkau menyatakan bahwa Engkaulah harapan kami semua. Yesus, terima kasih, terima kasih. Boleh pelan-pelan naikkan suaramu, angkat hatimu pagi hari ini. Oh, Engkau menyembah Allah Immanuel. Jesus, 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 Jesus. Come on, somebody, hallelujah, 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 hallelujah. Mari nikmati hadiratnya bersama-sama pagi hari ini. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima
Bapa, inilah yang kami katakan pagi hari ini dan kami imani bahwa Engkau adalah Allah Immanuel buat kami. Engkau Allah menyertai kami dan Engkau menguatkan setiap kami. Tahun depan pun juga Tuhan akan kuatkan kami dan Tuhan akan sertai kami. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami pagi hari ini firman Tuhan yang kami akan dengarkan Tuhan. Melalui hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Sehingga mengubahkan kami. Urapi secara khusus Bapak Pendeta Andri, Pastor Andri yang akan sharing firman Tuhan pagi hari ini bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap dan kami buka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Ya, meskipun ada beberapa saudara kita yang masih berlibur ini, masuk dalam suasana libur, mereka sedang tidak bisa bersama-sama dengan kita. Saya harap mereka bisa mengikuti live streaming ya. Live streaming yang ada saat ini bisa diikuti dan tetap tidak ketinggalan firman Tuhan dari tempat ini. Ya, kita hari ini memasuki hari terakhir dari tahun 2023 dan nanti malam atau nanti sore jam 6 petang kita akan sama-sama masuk dalam ibadah akhir tahun 2023 dan di sana kita juga nanti akan berdoa bersama dan mendapatkan ayat pedoman bagi kita masing-masing untuk bisa dipimpin oleh Tuhan di dalam tahun yang baru. Tapi mari pada pagi hari ini kita lihat apa yang akan diuraikan melalui firman Tuhan. Kita buka 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 1 dan ayat 2. Petrus 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Salah satu tujuan Rasul Petrus menuliskan surat-suratnya, dikatakan di sana pada ayat 1 adalah untuk memberi peringatan-peringatan agar timbul pengertian yang murni. Dikatakan di sana saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu, dikatakan begitu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Jadi tujuan Rasul Petrus adalah menghidupkan pengertian yang murni. Artinya pada zaman itu gereja mula-mula banyak sekali pengertian-pengertian yang sudah tidak murni lagi. Sehingga Rasul Petrus perlu menuliskan suratnya untuk ditujukan kepada jemaat supaya mereka punya pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi isinya adalah peringatan-peringatan. Jadi sayang sekali kalau ada orang yang tidak mau diberi peringatan. Senangnya adalah mendengar hal-hal yang sifatnya katakanlah firman Tuhan yang isinya berkat-berkat Tuhan, ya itu bagus ya. Tapi perlu juga ayat-ayat firman Tuhan ataupun firman Tuhan yang disampaikan untuk memberi peringatan. Bukan saja kepada jemaat tetapi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan yang khotbah itu sendiri perlu menerima peringatan-peringatan yang dibawakan oleh khotbah itu sendiri. Nah dikatakan pada ayat 2, kita harus selalu mengingat nubuatan-nubuatan para nabi. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Nah ini sudah berpaut ratusan tahun. Perbedaannya dengan pada masa zaman gereja Tuhan. Sehingga itu sudah lama sekali apa yang dikatakan oleh nabi-nabi ini. Sehingga seringkali kalau kita tidak sengaja mengingat nubuatan-nubuatan itu, maka kita tidak akan mengingat.
Kita harus dengan sengaja mengingatnya supaya kita tahu bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang meleset. Semuanya akan terpenuhi. Dan dikatakan juga karena ini merupakan petunjuk ya. Yang disampaikan oleh para nabi ini adalah petunjuk. Petunjuk yang pasti akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi kelak kemudian hari sudah dinubuatkan oleh para nabi sebagai petunjuk yang pasti akan terjadi. Sampai pada hari ini juga kita sedang menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa dan bagaimana dan kapan dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan di sana. Tapi itu semua sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan. Supaya kita menerima petunjuk yang benar. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita dan sebagainya yang tidak benar, yang jelas-jelas tidak benar. Tapi kita perlu berpegang pada firman Tuhan yang benar. Dan dikatakan juga dan perintah Tuhan melalui para rasul. Dikatakan dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Kalau kita menerima perintah itu suatu hal yang baik. Tapi kalau kita tidak mengingat perintah maka kita mungkin tidak akan melaksanakan perintah itu. Jadi kita perlu mendengarkan perintah firman Tuhan dan mengingat. Itu sebabnya baik bagi mereka yang terbiasa ya untuk membuat catatan-catatan kecil ketika mendengarkan firman Tuhan. Mencatat sendiri dengan hal-hal yang ingin menjadi peringatan buat dirinya sendiri. Lalu nanti jangan lupa dibaca lagi. Sebab tidak ada gunanya kalau setahun saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara catat menjadi satu buku. Dan itu tidak pernah saudara buka lagi dan baca lagi. Renungkanlah itu supaya apa? Supaya kita bisa mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Karena itu untuk kepentingan kita sendiri. Itu merupakan arahan Tuhan. Arahan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan disediakan, tapi kalau kita tidak mengerti arahnya, tidak tahu tempatnya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan disediakan oleh Tuhan, tapi harus tahu tempatnya. Dan harus mengerti juga, harus tunduk juga kepada apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, mari kita baca lanjutannya pada 2 Petrus 3, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 7. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Baru saja kita baca di sini pada ayat 3 sampai dengan ayat 7 dikatakan di sana. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui. Firman Tuhan mengajak kita mempunyai wawasan yang luas, betul. Tapi yang terutama prioritasnya yang harus kamu ketahui adalah, diketahui di sini, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pada saat Petrus menuliskan surat ini, itu pada zaman gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, zaman akhir itu adalah zaman kita sekarang. Ini kita sudah masuk pada akhir dari bagian akhir zaman. Ini masa-masa terakhir. Dan kita sudah melihat begitu banyak tanda-tanda yang dikatakan oleh firman Tuhan tergenapi. Dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah sangat dekat. Sehingga kalau kita tidak serius di dalam beribadah, tidak serius di dalam hal kerohanian kita, maka mungkin saja kita terseleksi untuk terpental
dari jalan keselamatan Tuhan. Sebab selalu saya ingatkan bahwa masa sekarang adalah masa seleksi. Dan yang seleksi sekali lagi bukan Tuhan. Tuhan tidak dengan kejamnya menseleksi orang ini boleh masuk surga, orang itu tidak boleh masuk surga. Oh, tidak seperti itu. Tapi yang menseleksi adalah kemauan manusia itu sendiri. Setelah diberitahu ajaran yang benar, tapi manusia menolak ajaran yang benar, dia sedang menseleksi dirinya untuk terpental dari keselamatan. Setelah dia tahu bahwa ada peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan Tuhan, tapi dia abaikan, maka dia sudah menseleksi dirinya sendiri untuk tidak lagi berada di dalam jalan kebenaran atau dengan kata lain tidak berada di dalam jalan keselamatan. Jadi yang menseleksi adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau sungguh-sungguh semakin serius di dalam beribadah, semakin serius di dalam hal pertumbuhan rohani kita? Karena Allah tidak berubah. Apa yang menjadi standar Allah tidak berubah. Standar kesucian Allah tidak pernah berubah. Standar kekudusan Allah tidak pernah kompromi, tidak pernah berubah. Kalau kita tidak memenuhinya, maka kita terseleksi untuk tidak termasuk, untuk dibuang. Jadi kita perlu tahu ini. Yang terutama dikatakan pada ayat 3 bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Dan kita ketahui saat ini adalah saat yang luar biasa pengejek-pengejek iman Kristen ini yang mengejek kita melalui berbagai cara. Ada yang memakai media sosial. Sekarang di media sosial begitu banyak sekali ya kalau mau dikatakan penistaan agama Kristen. Oleh orang non-Kristen maupun orang-orang Kristen sendiri yang sudah cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya sudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan sehingga mereka menjadi pengejek-pengejek Kristen. Kalau kita orang Kristen ya gampang marah, kita ini orang Kristen kan tidak gampang marah ya. Kita orang Kristen ini gampang sabar, gampang mengampuni gitu ya. Orang belum bersalah sudah kita ampuni dulu gitu. Saking cepatnya kita mengampuni. Karena kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk penuh kasih. Coba kita gampang marah. Waduh, sudah banyak orang yang sekarang sedang kita tuntut karena melecehkan iman Kristen kita. Sudah melakukan penistaan agama. Wow, banyak sekarang. Kita lagi bertempur nih secara hukum dan menyeret banyak orang untuk masuk ke sana. Karena apa? Karena melalui media sosial. Banyak sekali pelecehan-pelecehan dan banyak sekali ejekan-ejekan. Sifatnya itu ejekan, sifatnya itu hujatan. Bahkan ada beberapa yang saya sama sekali sangat sedih adalah beberapa katakanlah orang-orang yang mungkin ya atau seharusnya ya bisa untuk memuliakan nama Tuhan dengan profesinya. Tapi dia malah melecehkan Tuhan dengan lawakannya. Tuhan dipakai buat lawakan-lawakan. Sama sekali kita itu merasa sedih ya dengan kondisi itu. Dia orang Kristen gitu. Tapi dia melakukan hal seperti itu. Nah pengejek-pengejek ini dikatakan di sana adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Keinginan mengejek itu ada dalam dirinya dan lalu dikeluarkan dalam berbagai bentuk. Ada juga yang melalui hujatan-hujatan langsung. Ada juga sikap-sikap yang meremehkan dan menghujat. Kalau seandainya sekarang ya ada ibadah, ada gereja yang sedang ibadah, apalagi sedang ibadah. Lalu ditutup oleh massa. Sesungguhnya massa itu sedang melecehkan apa yang sedang dilakukan oleh ibadah itu. Ibadah itu menyembah Allah yang Maha Kuasa. Ibadah itu menyembah Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dunia. Itu mereka tidak percaya, tidak masalah. Tapi jangan melecehkan. Nah kalau melecehkan ini adalah dengan ejekan-ejekan itu. Nah di situ kita lihat ada hujatan-hujatan langsung. Ada hujatan-hujatan langsung dan juga ada provokasi. Apalagi saat ini di mana politik sedang ya suhu politik lagi panas nih. Jadi ada pihak-pihak yang mungkin sedang mencoba untuk mengambil suara dari kelompok orang-orang Kristen, tapi juga ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendiskreditkan karena kepentingan politik. Semua yang menggunakan
agama untuk kepentingan politik, semua pasti akan menjadikan agama itu menjadi sangat buruk penampilannya. Karena agama apapun juga tidak didirikan untuk politik, apalagi Kristen. Kristen bukan agama, Kristen ini adalah jalan keselamatan. Sama sekali jauh dari politik yang diperkenalkan dunia ini. Ada provokasi, ada pelecehan agama, ada ucapan-ucapan kebencian. Ada ucapan-ucapan kebencian. Mungkin ya orang benci itu adalah perasaan dan hak masing-masing ya, mau benci dengan seseorang. Tapi sebetulnya kan tidak perlu diucapkan juga. Sementara sekarang ada orang-orang yang tidak mengenal kita atau tidak mengenal orang Kristen tapi bisa memberikan ucapan-ucapan kebencian. Di dalam tayangan-tayangan mereka di sosial media. Ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus di sini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya itu nyata. Tapi sekarang masalahnya begini. Tujuannya apa ejekan-ejekan ini? Tujuannya adalah membawa kita keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Dari jalur hidup sesuai firman Tuhan. Satu, kalau saudara diejek, kekristenan saudara diejek, mungkin saudara terpancing dengan emosi dan saudara akhirnya berkelahi. Saudara akhirnya membela Tuhan Yesus padahal Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Membela Tuhan Yesus, membela kekristenan. Kita terpancing untuk melakukan sesuatu hal yang di luar ajaran firman Tuhan. Lalu kita diingatkan kembali, ya Tuhan Yesus ditempeleng, Tuhan Yesus disiksa sebelum naik ke atas kayu salib. Tapi dia diam saja, dia tidak membalas. Bahkan dia tidak menyuruh malaikat untuk turun dari surga untuk membela dia. Kita kan harusnya begitu, kita baru sadar, oh iya ya tapi sudah terlanjur. Kitanya sudah masuk tahanan penjara karena apa? Karena kita sudah memukul orang itu atau kita melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Jadi ejekan-ejekan ini juga bertujuan untuk memancing emosi kita. Ejekan-ejekan ini juga bertujuan untuk apa? Untuk membuat kita berpikir, iya ya benar juga omongan orang ini. Omongan orang ini itu menunjukkan bahwa iman saya ini iman yang ngawur ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu salah. Harusnya saya tidak boleh percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sekedar nabi. Dia bukan anak Allah. Iya betul juga. Apa yang dia bilang bahwa Allah itu tidak mungkin beranak. Ya betul juga ya. Jadi ini Yesus adalah anak Allah. Ini permainan orang Kristen ini. Saya nggak mau jadi orang Kristen lagi. Dia menjadi orang yang meninggalkan iman Kristennya. Karena apa? Diawali dengan menerima ejekan-ejekan dan tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa membalasnya. Tidak boleh membalas dengan kekerasan tapi juga tidak bisa menjelaskannya dengan konsep. Itu sebabnya saya katakan. Saudara yang sungguh-sungguh serius di dalam kerohanian saudara dan sungguh-sungguh mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara wajib untuk memahami firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Jangan ada bagian firman Tuhan yang tidak saudara pahami. Itu merupakan titik tembak bagi orang-orang pengejek ini. Pengejek itu akan mengatakan kepada saudara-saudara sedang menyembah Allah yang salah. Lalu mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus dari kitab mereka. Padahal tidak ada Tuhan Yesus di kitab mereka. Mereka ceritakan dari kitab mereka. Tuhan Yesus itu seperti ini. Kita langsung menerima konsep-konsep yang bukan berasal dari firman Tuhan Alkitab yang kita percayai. Kita menerima konsep-konsep dari Alkitab mereka. Yang sebetulnya bukan Alkitab, bukan datangnya dari Allah. Nah di sini saudara perlu tahu. Pengejek-pengejek ini bertujuan untuk menghancurkan iman saudara. Persis di babak terakhir. Sama seperti kalau saudara berlari, berlomba lari dan saudara sudah hampir menang, sudah hampir garis finish nih. Garis finishnya sudah kelihatan. Tapi orang-orang di sekeliling saudara mengatakan, capek ya, lelah ya, ayo berhenti dulu minum dulu nih. Ini minumnya seger loh, jeruknya seger. Saudara ngelihat jeruk itu, aduh saudara sudah haus, pengen berhenti, pengen kram kan kakinya kan, sini saya pijeti. Itu semua tujuannya untuk kelihatannya baik. Sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar itu pasti baik menurut Allah. Benar menurut firman Tuhan loh ya. Dia mau mijeti kaki kita padahal kita sudah sekian meter lagi sudah finish. Kita berhenti ya kita gak jadi pemenang. Pijet dulu atau minum dulu atau kecapean dulu atau putus asa dulu.
Ketika kita sudah hampir menang, kita diberi provokasi, kata-kata yang melemahkan hati kita. Udah gak mungkin, kamu kan dulunya jahat. Coba kamu renungkan, hidupmu kan dulunya jahat. Ya saya renung-renungkan, iya ya hidup saya dulu jahat. Makanya gak mungkin sekarang Tuhan akan menolong kamu. Udahlah, percuma kamu berdoa, berhenti doa kita. Berhenti doa kita. Ketika ditanya kamu doa itu ngomong sama siapa? Mana buktinya? Sudah doa berapa lama? Sudah lama doanya. Oh sudah lama doanya kok belum ada jawaban Tuhan. Makanya Tuhan yang kamu sembah itu enggak ada. Salah kamu. Itu pengecek-pengecek. Tujuannya apa? Menggagalkan iman saudara tepat 2-3 langkah sebelum garis finish. Garis finish ini akan segera saudara lihat. Karena Tuhan Yesus akan segera datang di awan-awan dan trompet Allah berbunyi, orang benar, gereja Tuhan yang benar akan diangkat ke awan-awan. Dan itu akan terjadi di depan mata semua orang. Dan kalau saudara pada saat itu tidak termasuk yang diangkat, saudara baru mengerti, iya ya, saya sudah tertipu oleh ejekan-ejekan, pengecek-pengecek itu. Makanya penting sekali apa yang dipesankan oleh Petrus. Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ya. Ini dikategorikan oleh Petrus sebagai apa? Yang terutama harus kamu ketahui. Yang terutama yang harus kamu ketahui itu sebabnya jangan heran. Banyak orang menerima berita Injil, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Tapi banyak orang juga yang meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara jangan mengira sekarang di kantong-kantong Kristen di Indonesia sudah banyak kantongnya bolong. Nah, kantong Kristennya bolong. Kantong bolong itu berarti kalau saudara masukin uang, uangnya jatuh sendiri. Saudara masukin tadi berapa koin, uangnya kok tinggal segini ya. Sudah jatuh tercecer di tengah jalan. Itu kantong bolong. Kantong bolongnya dari kantong-kantong Kristen. Daerah-daerah yang dominannya Kristen ya, sudah banyak yang. Saudara jangan melihat bahwa secara statistik mereka masih Kristen. Betul. Ketika ditanya di KTP-nya agama Kristen. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh Kristen? Apakah mereka sungguh-sungguh beriman pada Tuhan? Apakah mereka serius di dalam spiritual keimanan mereka pada Tuhan? Atau hanya sekedar, ya saya sudah, papa, mama, kakek, nenek saya dulunya Kristen. Jadi saya sekarang Kristen dan saya sudah 30 tahun ke gereja. Tapi apakah saudara mengalami perubahan enggak? Saudara mengalami kuasa Roh Kudus enggak? Saudara mengalami dorongan enggak untuk saudara menyadari bahwa saya perlu untuk meraih banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus? Saudara memahami enggak seperti apa surga yang sedang saudara tunggu? Surga yang sedang saudara tunggu tidak berisi makanan, saya beritahu pada saudara. Ketika saudara menunggu surga itu tidak berisi hal-hal yang sekarang saudara tidak bisa miliki. Nanti di surga saudara miliki. Enggak. Saudara mungkin sekarang naik sepeda motor butut jelek. Dan saudara memimpikan sebuah mobil mewah untuk menjadi milik saudara. Ya sudahlah, enggak di sini, nanti di surga Tuhan sediakan mobil mewah. Saya katakan tidak ada mobil mewah di surga. Tidak ada wanita-wanita cantik yang akan menjemput saudara di surga, enggak ada. Jadi jangan berpikir bahwa nanti di sana saya akan dijemput oleh bidadari yang sekian banyak dan sebagainya. Itu omong kosong. Karena firman Tuhan tidak katakan begitu. Di surga itu saudara akan menyembah Allah. Bosan Pak Andri kalau nyembah Allah terus-terusan. Bayangkan saja saya nunggu ibadah 2 jam aja sudah enggak betah. Pagi nyembah Allah selama-lamanya. Memuji memuliakan Allah selama-lamanya. Saya bernyanyi, menyembah Allah, bersekutu dengan Allah. Bosan Pak Andri. Ya kalau saudara bosan sekarang saudara jangan berusaha untuk masuk surga. Mungkin di neraka tidak bosan. Karena banyak orang-orang yang hebat-hebat di dunia ini yang masuknya neraka. Saudara nanti bisa bertemu dan bisa selfie dengan mereka. Kalau kita serius nih ya, kita serius. Kekristenan di Indonesia itu ada berapa sih sekarang? Berapa persen? Dari persentase jumlah demografi ya penduduk ya. Memang tinggi kekristenan di Indonesia itu dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Tapi secara rohani ya belum tentu loh.
Zamannya oma-oma kita, zamannya kakek nenek kita, mungkin kekristenan mereka lebih sungguh-sungguh karena mereka sedang berada di dalam penderitaan. Seringkali orang yang berada dalam penderitaan itu seringkali lebih dekat pada Tuhan. Seringkali ya, tidak selalu ya, seringkali. Tapi orang yang sudah hidupnya senang, apalagi sudah dipuja orang, sudah disanjung orang, mendapat kuasa pula di negara ini, bisa-bisa lupa kepada Tuhan. Karena dia merasa dirinya sebagai Tuhan kecil. Dikatakan juga di sana pada ayat yang sudah kita baca. Pada 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Akhir zaman ini sudah digembar-gemborkan 2000 tahun yang lalu. Sudah 2000 tahun lewat nih. Sampai pada hari ini mana belum ada. Tuhan Yesus akan datang kembali kok belum ada. 2000 tahun yang lalu ini sudah diberitakan. Sampai hari ini delay 2000 tahun loh, nggak main-main nih, serius tuh 2000 tahun. Kita tidak suka apa-apa yang sifatnya delay ya. Pesawat delay saja kita sudah protes. Padahal memang pesawat itu delaynya cuma beberapa jam dan itu hobinya dia. Tapi kalau ini 2000 tahun, nggak bisa tahan kita dengan 2000 tahun ini. Mana janji tentang kedatangannya. Pertanyaan ini saja sudah menggoyahkan iman kita loh. Iya, jangan-jangan nggak ada janji ini dan jangan-jangan nggak ada Tuhan. Jangan-jangan semua ini hanya karangan manusia dan sebagainya. Setan iblis kuasa kegelapan bisa masuk menyusup dalam pikiran dan perasaan kita dan kita ikut bertanya, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, sejak zamannya para rasul sampai sekarang, pada waktu dunia diciptakan sampai sekarang, semua berjalan biasa-biasa saja. Matahari terbit pada pagi hari, nanti malam hari matahari digantikan dengan cahaya bulan. Itu dari zamannya Abraham sudah begitu loh. Sampai sekarang, 2000 tahun yang lalu sudah begitu. Sampai sekarang gak ada perubahan. Dikatakan pada ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air. Dan oleh air, ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saya beritahukan pada saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, Tuhan itu selalu memberi simulasi. Simulasi kenaikan Tuhan Yesus ke atas kayu salib sebagai penebus dosa. Simulasinya apa? Domba korban. Domba korban pada zamannya Taurat. Para imam itu harus menyembelih domba korban. Dan sebelum domba korban itu disembelih, imam itu menumpangkan tangannya atas kepala domba ini. Biarlah semua dosa saya ditumpahkan atas domba ini. Dosa bangsa Israel seluruhnya ditumpahkan pada domba ini. Domba itu disembelih, domba korban. Darahnya dipercikkan di dalam semua perabotan tabernakel sampai kepada tabut perjanjian. Tutup pendamaian itu diperciki darah oleh imam yang memimpin pada waktu itu. Dan ini adalah biasanya imam besar. Dan ini adalah simulasi. Simulasi dari apa? Simulasi dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus setelah mati dari kayu salib dan bangkit, dia harus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Katanya begitu. Menyediakan tempat bagi kita itu dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk membawa darah domba Allah, darah dirinya sendiri. Untuk dibawa ke hadirat Allah, ke ruang maha kudus yang di surga. Bukan ruang maha kudus yang di tabernakel, tapi yang di surga. Dan untuk memberikan penebusan. Untuk menyatakan bahwa saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus sudah ditebus oleh darah ini. Simulasi. Dan dikatakan di sini bahwa oleh air itu, ayat 6, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ingat, ada simulasi akhir zaman pada zamannya Nuh. Pada zamannya Nuh 120 tahun Nuh membuat bahtera.
Dan Nuh mengharapkan akan banyak orang, manusia bisa masuk bahtera dan diselamatkan dari air bah yang belum pernah terjadi. Pada zaman itu, sebelum zaman itu belum pernah terjadi hujan deras. Kalau kita sudah biasa lihat hujan deras, sudah biasa lihat banjir. Pada zaman itu belum ada banjir. Dan Nuh membuat bahteranya di atas gunung, bukan di tepi pantai. Tidak ada orang yang mau masuk, kecuali Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Dan binatang-binatang yang Allah pilih untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Dan bumi dihancurkan oleh air bah. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan mengadakan lagi penghancuran bumi dengan memakai air. Sehingga kita percaya, kita tahu, bukan semua percaya, kita tahu bahwa nanti akhir zaman tidak ada air bah seperti zamannya Nuh. Tapi yang ada itu apa? Bumi bersama dengan angkasa dan semua galaksi dan sebagainya ini, tata surya ini akan dihancurkan oleh api. Jadi yang akan menghancurkan bumi bukan air lagi, tapi api. Dan menghancurkan bumi untuk selama-lamanya. Kita diberi habitat baru. Yerusalem baru turun. Dan Yerusalem baru menjadi tempat kita berada. Kita diberi habitat baru. Tapi dunia dihancurkan. Manusia tidak belajar ini. Dan kenapa kok manusia ini ya kemarin saya ditanya sama satu orang yang ya bukan jemaat sih, ya bukan jemaat, dia dari gereja yang lain lah ya, gereja yang mungkin di sana dia kurang banyak belajar dan sebagainya tentang firman Tuhan. Dia tanya pada saya, Pak Andri, menurut Pak Andri kenapa Allah kok menciptakan manusia? Saya tahu di balik pertanyaan ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain nantinya yang bakal akan menunjukkan bahwa Allah itu salah, bahwa Allah itu jahat, bahwa Allah itu begini menurut pikiran manusia. Saya beritahukan, Allah itu maha kasih, ayatnya jelas. Allah itu maha kasih. Dan untuk kasih itu harus ada objek. Saudara tidak bisa mengasihi tanpa objek. Saudara mengasihi apa? Mengasihi istri saudara harus ada istri saudara. Saudara mengasihi anak saudara harus ada anak saudara. Saudara mengasihi anjing saudara harus ada anjing saudara. Saudara mengasihi sepeda motor besar saudara harus ada sepeda motornya. Bahkan orang yang mengasihi fantasi-fantasi ya, animasi ya, sekarang itu banyak sekali itu yang jatuh cinta pada animasi ya. Jadi tokoh-tokoh animasi, tokoh-tokoh kartun itu dianggapnya sebagai ada, dan ada juga yang malah menikah dengan tokoh animasi gitu. Harus ada tokoh animasinya dulu. Kasih itu harus ada objeknya saya katakan. Dan Allah itu adalah kasih. Jadi Allah perlu objek untuk dikasihi. Siapa? Manusia. Manusia diciptakan untuk dikasih. Itu sebabnya Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Tempat yang terbaik yang sudah disiapkan oleh Allah. Dengan luar biasa. Itu sebabnya mengapa manusia diciptakan pada hari terakhir. Bukan di hari pertama. Karena hari pertama sampai hari sebelum manusia diciptakan, Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk manusia. Yang akan menjadi ciptaan utamanya. Dan karena kasih Allah, maka Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Karena apa? Allah perlu objek untuk dikasihi. Allah perlu objek. Dan hokinya, beruntungnya adalah saudara dan saya dijadikan objek untuk dikasihi. Saudara bisa bayangkan kalau saudara memungut ya, anak saya yang besar tuh memungut anjing liar. Anjing liar di tengah jalan dipungut, anjing liar tuh sudah hampir mati, dipungut sama dia. Tidak mau dijadikan rica-rica enggak, tapi mau dipelihara. Anjing liar tuh dipelihara oleh dia. Dipelihara, hokinya besar anjing liar itu. Karena pergi ke dokter lah, divaksin lah, dipelihara ini, wah semualah. Makanannya dan sebagainya. Sampai sekarang anjing liar itu masih ada. Dan saya ngelihat di matanya ini anjing liar itu terlihat mata, gua beruntung. Iyalah, anjing lain sudah jadi rica-rica. Anjing lain sudah mungkin ditendang, diketepel, di segala. Tidak diurus jadi anjing liar. Sekarang anjing liar, saudara dan saya adalah anjing liar itu.
Yang biasanya makan sampah, biasanya hampir ketabrak motor, mobil dan sebagainya, dipungut oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk dikasihi. Luar biasa. Saya jawab seperti itu kepada pertanyaan orang tadi. Allah menciptakan manusia untuk dikasihi. Tapi pertanyaannya, manusianya punya free will, mau enggak dia dikasihi? Kan bisa aja tidak mau dikasihi kan? Kasih Allah yang begitu besar di atas kayu salib aja ditolak. Allah menyediakan macam-macam hal yang penuh kasih itu ditolak oleh manusia. Karena kebodohan manusia memilih dunia yang akan dihancurkan ketimbang surga yang kekal. Itu adalah hal yang terjadi. Lalu dikatakan di sana ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kenapa kok sampai sekarang belum terjadi kiamat? Kenapa kok sekarang belum terjadi? Itu karena masih disimpan untuk hari terakhir. Dan hari terakhir itu tidak mengikuti kronosnya manusia. Tidak mengikuti timeline-nya manusia, tidak. Tidak mengikuti harinya manusia. Tapi akan terjadi pada kairosnya Tuhan. Pada waktu Tuhan. Dan pada saat itu ya, terpelihara dari api. Ya. Juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Artinya terlindungi dari api. Nanti tidak dilindungi lagi. Nanti perut bumi akan meledak dengan isinya. Kalau saudara lihat di banyak orang yang sudah menemukan ya ada sumur-sumur yang begitu dalam sampai ke perut bumi. Yang begitu dalam, yang kecil sumurnya mungkin cuma garis meter 20 cm ya. Tapi dalamnya luar biasa. Apa yang mereka ketahui? Di dalam itu panasnya luar biasa. Mereka nggak bisa lihat api karena gelap kan. Tapi ketika mereka menurunkan mikrofon, buat tahu ada bunyi apa di bawah. Kok kayaknya ada bunyi-bunyian gitu ya. Turunkan, mikrofonnya leleh. Jadi saudara bisa bayangkan perut bumi itu seperti apa. Itu yang sampai hari ini belum terpecahkan rahasia itu. Allah ciptakan itu. Untuk kapan? Untuk nanti akan suatu peledakan yang luar biasa. Yang menghancurkan bumi itu sendiri. Jadi bumi ini ada yang mengatakan bahwa bumi ini akan tertimpa meteor, tertembak meteor. Ya mungkin saja. Tapi kalau menurut saya enggak. Bumi itu dihancurkan dari perut bumi. Kalau perut bumi di dalamnya meledak dor. Habis bumi. Habis sama sekali sudah bumi. Enggak ada lagi. Bahkan sudah dor gini meledak ke angkasa gini. Angkasanya ini juga dibakar oleh api. Mengerikan. Itu disimpan untuk hari penghakiman. Kita baca ayat selanjutnya. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pada ayat 8, jangan sampai saudara berpikir secara otak matematika. Karena dikatakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Pesannya Petrus nih ya. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ada banyak hal yang harus kita ingat, tapi satu ini enggak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Orang terus pakai matematika. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Maksudnya itu bukan pakai angka matematika begitu. Tapi maksudnya adalah jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan itu apa saja sih? Nubuatan Tuhan. Firman Tuhan itu apa saja? Perintah Tuhan. Firman Tuhan itu apa saja? Pengajaran Tuhan. Nubuatan Tuhan, perintah Tuhan, pengajaran Tuhan. Harus dipahami dalam
pengertian Tuhan, itu maksudnya. Jadi jangan lupa bahwa firman Tuhan harus dipahami dalam pengertian Tuhan. Sebab kalau firman Tuhan dipahami dalam pengertian manusia, maka saudara tidak akan pernah memahami firman Tuhan secara benar. Karena apa? Dikatakan di sini, 1 hari seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti 1 hari. Itu di hadapan Tuhan. Jadi cara berpikir Tuhan itu berbeda dengan cara berpikir manusia. Dan firman Tuhan ini harus dipahami dengan cara berpikir Tuhan, bukan cara berpikir manusia. Makanya kita perlu Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita tentang firman Tuhan ini. Banyak orang yang membaca firman Tuhan dan melecehkannya. Karena dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu tidak masuk akal. Karena mereka berpikir secara manusia. Bukan secara Tuhan. Bukan dengan pemikiran Tuhan. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi. Jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan harus dipahami dalam pengertian Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak muncul pemahaman yang salah. Ayat 9 dikatakan di sana. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah ini ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita simak. Semua janji Tuhan digenapi. Artinya apa? Oke kan? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi Tuhan ini kok enggak kiamat-kiamat sudah 2000 tahun, ini pasti Tuhan lalai. Nah itu dia pakai cara pikiran manusia. Sehingga digambarkan di sana 2000 tahun itu di depan Tuhan cuma berapa hari? 2 hari. Tapi saya ingatkan pada saudara, Tuhan tidak hidup dalam kronos. Tuhan tidak hidup dalam hari. 2 hari berarti kan 1, 2. Kronos kan? Tuhan tidak hidup begitu. Tidak hidup dalam rentetan waktu. Waktu manusia. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. 2000 tahun. 2000 tahun itu sama dengan 2 hari. Jadi sangat dari sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai dengan Tuhan Yesus akan datang kembali. Cuma 2 hari. Nah, itu pengertian manusia itu. Supaya kita ngerti. Oh iya ya. Berarti 2000 tahun itu di hadapan Tuhan itu singkat sekali. Cara berpikirnya adalah cara berpikir Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan menjatuhkan keputusannya menjadikan kiamat itu segera, mungkin hanya sedikit orang yang selamat. Tapi karena Tuhan mendelay ini, bukan delay sih sebetulnya, memang rencana Tuhan. 2000 tahun kemudian baru akan datang kembali Tuhan Yesus. Maka akan banyak orang selama 2000 tahun ini datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena Allah ini adalah Tuhan yang kasih. Allah yang kasih. Saudara kalau sekarang saudara punya anak 5 misalnya. Gitu ya. Dan saudara mau pergi rekreasi. Karena tahun baru nih mau pergi rekreasi. Tapi saudara orangnya tegas. Pokoknya kita jam 5 berangkat. Yang jam 5 belum siap ditinggal. Kan gitu kan. Saudara lihat semua sudah siap, tinggal anak saudara 1 belum datang nih jam 5. Saudara tapi orangnya tegas, jadi harus berangkat nih jam 5. Saudara mungkin dibenerin dulu yang ini. Saudara coba mengulur waktu. Bukan karena saudara lalai terhadap janji dan keputusan saudara. Tapi karena saudara memberi waktu tambahan untuk anak saudara yang belum datang ini. Siapa tahu kalau saya tambahin 5 menit dia jadi datang. Dan dia bisa ikut pergi bersama-sama. Karena apa? Karena saudara sayang kepada mereka. 5-5-nya saudara kasihi. Tapi kalau saudara tidak mengasihi anak saudara ya mungkin saudara tinggal aja. Salah sendiri kenapa kok dia nggak datang.
Makanya kasih Allah itu luar biasa. Kadang-kadang ya, kalau saya sebagai gembala kadang-kadang suka diprotes. Saya diprotes, Pak Andri kok punya double standar. Gitu. Double standar untuk hal ini sama hal itu kok beda double standarnya. Saya kadang-kadang suka sulit menjelaskannya. Sebab di sana itu ada hal-hal yang pertimbangannya itu berbeda. Yang harus saya jelaskan dari awal, situasi dan kondisi dan sebagainya. Yang membuat seolah-olah saya punya double standard, padahal saya tidak punya double standard. Kita, ya kalau ke saya nggak masalah lah. Kita seringkali juga salah sangka pada Allah. Itu orang jahat kok umurnya panjang. Orang jahat itu kok bisnis apapun laku, sukses, berhasil. Kok kaya raya, dia orang jahat. Kaya raya, umurnya panjang, sehat. Covid kemarin gak kena sama sekali. Gitu ya misalnya. Saudara merasa Tuhan ini gak adil. Itu orang baik, matinya malah cepat. Malah orang baik itu gak punya uang apa-apa, gak punya harta dan sebagainya. Kita punya pikiran yang salah tentang Tuhan. Tuhan punya double standard ini. Tuhan punya pilih kasih ini dan sebagainya. Padahal Tuhan sengaja untuk memperpanjang umur orang tadi supaya siapa tahu kalau ditambah lagi setahun umur orang itu. Dalam tahun depan dia akan bertobat, siapa tahu. Tapi ya ada batasnya, nggak bisa diperpanjang terus ya. Siapa tahu dia bertobat. Dan harapan Tuhan itu supaya dia bertobat karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena kasihnya Allah yang besar. Kalau kita memahami itu kita akan paham. Iya. Saudara mau jadi orang yang umurnya panjang? Jadilah orang jahat. Nanti kan Tuhan perpanjang umur saudara. Karena Tuhan kasihan pada saudara. Tapi saudara sengsara lah hidupnya. Karena jadi orang jahat mungkin masuk keluar penjara. Mau saudara dimusuhi semua orang dan sebagainya. Tuhan mau supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Jangan saudara kira hanya orang-orang di luar gereja loh yang belum bertobat. Orang di dalam gereja banyak yang belum bertobat. Masih hidup lama. Masih hidup seperti masa lalu. Dan Tuhan masih nunggu kapan kamu mau bertobat. Natal demi Natal sudah kamu lewati. Sampai sekarang kok kamu belum bertobat terus. Ada batas waktunya loh nak. Ada batas expirednya. Gak bisa ditunggu terus. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang salah tentang kondisi-kondisi yang ada di akhir zaman. Kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini adalah firman Tuhan yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Pertanyaannya sekarang, di manakah saudara dan saya ketika unsur-unsur dunia ini hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Di manakah saudara dan saya? Saudara sekarang berada, menginjak, berdiri di atas bumi. Lalu bumi ini akan lenyap oleh nyala api. Di manakah saudara? Kemarin ya ada berita, ada angin puyuh ya di dagu atas ya. Itu saja mengerikan loh. Orang yang ngalaminya, kalau kita cuma lihat di TikToknya nggak ngeri ya. Alah cuma gitu aja, ngeri gitu. Kan kita sering kali lihat TikTok angin puyuh yang jauh lebih hebat, rumah-rumah terbang gitu ya. Lembu sapi ikut ke bawah, mobil gitu kan. Ini lah cuma gitu aja. Tapi orang yang ngalaminya, komentarnya di situ, suaranya di situ, takut loh. Angin puyuh itu datang luar biasa. Dan pohon-pohon tumbang, pohon yang tumbang juga enggak terlalu besar sih pohonnya. Tapi mengerikan. Apalagi pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Saya beritahu pada saudara, orang kadang-kadang bukan takut karena sesuatu kejadian.
Kadang-kadang orang takut karena suara. Ya, suara yang gemuruh itu bisa membuat orang jadi takut loh. Kok saudara tiba-tiba ya terjadi di rumah saudara tidak merasakan gempa bumi, nggak merasakan apa, saudara di kamar lagi enak-enak, terjadi itu suara keras gitu. Saudara akan, apa ini, ada apa ini? Yang ada di dalam hati apa? Takut. Padahal nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa gempa bumi, nggak ada apa, api. Dan itu mungkin saudara sedang di-prank sama teman saudara. Tapi pada hari itu bukan prank. Pada hari itu kiamat sungguh-sungguh, langit dan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi langit dan bumi semuanya lenyap, hancur. Dalam apa? Bukan dalam air bah bukan, tapi dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di manakah saudara dan saya pada waktu itu? Kalau sekarang kita tidak mau belajar dari surat Rasul Petrus ini, kapan kita mau menyiapkan diri untuk hal ini? Itu sebabnya dikatakan di ayat 10 bagian awal. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kenapa? Karena banyak orang tidak menyadari kapan tibanya hari Tuhan. Saya bilang berkali-kali, saudara menganggap Tuhan Yesus itu sebagai pencuri yang datang atau sebagai kekasih yang datang. Kalau saudara sedang menunggu kekasih saudara akan menjemput saudara, saya rasa saudara akan terus menunggu standby dengan baik. Saudara lihat terus saudara sudah siap, tidak masih ya pakai daster, rambutnya masih acak-acakan, belum mandi, enggak, saudara sudah siap, sudah rapi. Karena saudara sedang menunggu. Kita tahun 2024 ini temanya adalah mempersiapkan diri untuk menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan. Jadi apa tugas kita sambil menunggu ini? Bukan ngeliatin jam terus. Bukan melajari, menyimak terus, ngitung-ngitung terus kapan Tuhan datang. Bukan, mempersiapkan rohani kita. Kalau hari ini juga kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Sudah siapkah kita? Patutkah kita? Saudara mungkin seringkali dapat ya video atau TikTok atau apapun di mana ada seorang pendeta lagi berkhotbah tiba-tiba ngejengkang meninggal dunia, atau pemimpin kor sedang mimpin kor di depan tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Ya kita tahu itu serangan jantung. Ya serangan jantung. Tapi pengetahuan medis itu tidak membuat saudara tidak mengalami gitu loh. Bisa saja saudara sedang setir mobil, saudara sedang jalan, saudara sedang nawar barang, saudara sedang jalan bersama dengan keluarga saudara. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Mungkin Tuhan Yesus belum datang di awan-awan, tapi Tuhan panggil pulang. Apakah saudara sudah siap? Hari itu akan tiba seperti pencuri kalau saudara belum siap. Mendadak, tapi kalau saudara sudah siap, saudara sedang menantikan kekasih. Makanya ada dua macam orang yang saya temani ya saat mereka mau meninggal dunia. Saya sering nemani orang yang meninggal dunia. Saya temani dia, ada dua macam orang. Satu orang ketakutan, sama satu lagi orang yang semangat. Dengan gembira. Pak Andri, ini saya sudah melihat cahaya nih Pak Andri di depan saya yang begitu terang, begitu damai. Dan saya merasa saya terpanggil untuk masuk ke dalamnya. Saya bilang berangkat kamu masuk. Kereta kamu sudah siap. Ada juga yang, Pak Andri di depan saya gelap. Saya melihat ekspresi wajah, nggak tahu wajah apa dan wajah siapa yang begitu menakutkan di depan. Dan saya tidak berani tapi saya seolah-olah saya ditarik masuk ke dalamnya. Saya bilang bertobat. Itu detik terakhir loh diajak bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biar Tuhan Yesus yang menyambutmu di sana. Itu kenapa? Karena gak siap. Gak siap. Kematian itu pasti datang kepada siapa saja. Saudara mau jadi orang yang super baik, tetap saudara mati. Saudara mau jadi orang super kaya, tetap saudara mati. Masalahnya saudara siap atau tidak. Mungkin kedatangan Tuhan Yesus belum sampai sekarang belum ada. Tapi bukan berarti saudara akan hidup sampai nanti. Mungkin saja waktu kita tidak tahu. Karena kematian itu juga kairos. Waktu Tuhan.
bagi orang-orang dunia, hari Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak diduga. Malah firman Tuhan katakan, di daerah-daerah itu orang akan mengatakan ada damai, damai, damai. Tapi ternyata tidak ada damai, yang ada adalah kehancuran. Kehancuran dunia dan seluruh alam semesta. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai dengan 13. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dari mengetahui keseriusan Tuhan dalam menghancurkan dunia. Tuhan tuh serius loh dalam menghancurkan dunia. Simulasinya kapan? Sodom Gomora simulasinya. Sehingga Lot ditarik oleh malaikat 2 itu untuk cepat lari. Kamu harus lari cepat ke bukit itu. Enggak boleh jalan, lari. Dan saudara tahu larinya bukan ke lembah tapi ke bukit. Saudara bisa bayangkan lari ke bukit itu berat. Dibandingkan lari ke lembah, ke lembah tinggal gelundung aja udah nyampe. Lari ke bukit sampai di Zoar. Lari, jangan noleh ke belakang. Noleh ke belakang itu akan menghambat larimu. Lari terus, cepat. Karena Tuhan terlalu serius untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Biasanya iman saudara terus ditanya begini. Oh itu Allah yang kamu sembah. Allah yang kamu sembah Allah yang jahat ya. Suka menghancurkan. Itu kalau saudara ditanya begitu saudara. Iya ya jawabannya apa ya. Berarti saudara belum memahami apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara mesti belajar firman Tuhan. Ya nggak bisa dijelaskan semua sekarang. Kehancuran Sodom dan Gomora itu simulasi. Sehingga kita harus sadar akan keseriusan Tuhan pada standar kesucian dan kesalehan. Standar kesucian dan kesalehan yang menjadi ukuran Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, kasih tahu sebelumnya kan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tidak ada kompromi Tuhan itu. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Tuhan sedikit aja Tuhan. Dosa kecil Tuhan, saya dosa kecil. Tidak ada. Kesucian dan kesalehan ini penting. Suci itu artinya bersih. Bersih dari semua noda dosa. Mana ada sih Pak Andri orang yang bersih dari noda dosa. Kan kita masih di dunia. Saudara mau negosiasi terus. Orang negosiasi itu tidak akan mengupayakan. Tapi kalau orang tidak bernegosiasi dia akan mengupayakan. Tuhan katakan sucimu itu misalnya ini. Sucimu itu harus angka 100 misalnya begitu. Saudara negosiasi. Boleh enggak Tuhan 60 aja Tuhan sucinya. Itu berarti saudara tidak akan mengusahakan. Tapi kalau saudara sucinya 100. Oh 100 saya kok sucinya masih 20 Tuhan. Saya usaha Tuhan. Saya gitu bahwa saudara akan nyari toh. Dan salehnya. Saleh ini berarti saudara hidupnya dalam kondisi berbuat kehidupan yang baik. Baik itu bukan baik menurut saudara. Baik itu menurut Tuhan. Baik menurut Tuhan itu seperti apa sih? Belajar firman Tuhan. Sehingga kita tahu, oh baik menurut Tuhan itu begini. Kalau punya musuh tuh jangan dikemplang musuhnya. Tapi diampuni, dikasihi. Ya Pak Andri kalau musuh saya bisa. Tapi kalau suami saya nggak bisa mengampuni dia. Saya sudah sakit hati nih loh. Musuh saja mesti diampuni kok. Apalagi istri sendiri atau suami sendiri. Apalagi mertua sendiri. Oh mertua saya, itu cerewet dari sejak janin katanya dia. Saya pernah ngomong, sampai mau marah saya ketawa dulu sendiri. Setelah ketawa saya baru marah sama dia. Saya bilang sejelek-jeleknya mertuamu itu ya. Darahnya mertuamu itu ada pada suamimu atau ada pada istrimu kalau mertuanya. Nah kamu mencintai istrimu, mencintai suamimu. Tapi kan beda Pak Andri. Loh Tuhan ajarkan apa? Mengasihi. Mengasihi itu mengampuni. Jangan bawa panjang-panjang kemarahan dan
dendam kamu. Jangan sampai matahari terbenam. Kamu belum selesaikan marahmu. Itu bukan berarti, oh ya saya akan marah terus nih. Saya ini mumpung pagi nih, saya marah terus. Sampai nanti matahari terbenam, lumayan lah saya marahnya lamaan. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya itu jangan lama-lama. Orang kesel atau orang kecewa dan sebagainya. Nah, dikatakan di sana pada ayat 12. Kesiapan gereja Tuhan dalam menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Harus juga berisi apa? Persiapan-persiapan yang serius untuk mencapai kesucian dan kesalehan sesuai harapan Tuhan. Karena semua kehidupan duniawi dan seluruh penunjangnya akan hancur dalam api yang dahsyat. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Bagaimana saudara menantikan, bisa saudara ngerti ya, menantikan, nunggu. Tapi mempercepat kedatangan hari Tuhan itu gimana? Mempercepat kedatangan hari Tuhan itu mempercepat kriterianya Tuhan. Tuhan tuh punya kriteria. Kalau sudah sampai sini maka kairosku akan turun. Kalau sudah sampai di sini maka hari Tuhan itu akan terjadi. Nah ini apa sih? Faktornya apa? Sampai di sana itu. Apa standar atau apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan katakan, beritakan Injilku, jadikan seluruh bangsa muridku. Berarti itu satu ukuran, seluruh bangsa muridku. Jadi semua orang mendengar berita Injil. Mau dia percaya, mau dia enggak, pokoknya dia mendengar berita Injil. Itu targetnya Tuhan. Kalau sudah sampai sana, berarti itu waktu Tuhan. Itu adalah kairos Tuhan. Itu adalah hari Tuhan. Jadi kita bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kalau apa? Kalau kita giat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Enggak berlambat-lambat. Jadi kapan sih Sodom Gomora dihancurkan oleh api dan belerang? Kapan? Pada saat Lot sudah keluar. Kalau Lot masih lama, aduh ini belum. Aduh HP saya chargernya ketinggalan, Lot masuk lagi rumahnya. Ya enggak turun-turun di belerangnya. Kapan Nuh itu mengalami air bah turun datang. Setelah Nuh menyelesaikan bahtera. Kalau Nuh menyelesaikan bahteranya lambat, enggak selesai 120 tahun belum selesai juga, 500 tahun baru nih air bahnya turun. Jadi enggak mempercepat. Tapi kalau Nuh cepat selesaikan bahteranya, air bah itu akan turun. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Jelas ya, dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nyalanya itu berarti nyala api. Berarti apa? Yang ada adalah ledakan api yang luar biasa. Bandung akhir-akhir ini panas. Malam hari saja panas. Itu belum ada api itu. Masih panas. Apalagi kalau ada api, gimana ceritanya ya? Rasanya sudah gak kebayang. Dunia hancur. Semuanya ini akan hancur. Kesiapan gereja Tuhan ini dalam menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan kembali ini harus betul-betul jelas. Lalu ayat 13. Kita ini akan mendapatkan penggenapan janjinya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Makanya kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, saudara tidak akan mengerti janji Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Saudara jangan berpikir, oh nanti saya akan ada dunia baru. Saya akan berhidup di situ. Dan saya punya langit baru. Saya bisa main layangan lagi. Karena ada langit, ada angin. Saya bisa. Bukan. Langit baru dan bumi baru ini habitat. Habitat itu adalah tempat hidup. Tempat hidup saudara yang baru. Di mana? Di surga. Surga itu, apakah surga ada langitnya? Enggak ada. Apakah surga ada buminya? Enggak ada. Surga itu seperti apa? Seperti yang tidak pernah dibayangkan di dalam hatimu. Itu surga. Dan itulah langit dan bumi baru yang sangat luar biasa. Yang tidak terbayangkan oleh kita. Sangat istimewa. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu.
Jiwaku menanti bahwa aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita bangkit berdiri. Ku nanti Engkau Allah kuasa, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau oh Allah kuasa, nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa. Rencanamu yang dahsyat Engkau bukakan pada kami semua anak-anak-Mu. Sekarang tinggal kami, apa yang menjadi reaksi kami untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Kami tidak mau tertinggal ya Bapa. Kami tidak mau tersingkir dari jalan Allah. Kami tidak mau terbuang dari keselamatan. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami ya firman Tuhan. Agar hidup kami hari demi hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Menjadi orang-orang yang suci dan saleh sesuai dengan ukuran kebenaran Tuhan. Dan inilah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terpuji nama Allah. Terima kasih untuk tahun 2023 yang sudah kami mau akhiri saat ini. Tapi Tuhan, 2024 akan kami masuki bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada bagi saudara yang belum terima warta jemaat bisa nanti ngambil dari tempat mejanya Ibu Heni. Tapi ada pengumuman di luar itu bahwa akan diadakan evaluasi
pada hari Minggu tanggal 7 bulan 1, jadi hari Minggu depan, yaitu evaluasi tentang semua acara yang sudah kita laksanakan, yaitu Natal tanggal 24 bulan 12 dan Tahun Baru, yaitu nanti sore tanggal 31 dan bukan Tahun Baru, akhir tahun ya, dan awal tahun yaitu tanggal 1 besok. Tanggal 1 besok kita akan ada sama-sama berdoa untuk acara untuk tahun 2024-nya. Jadi semua yang terlibat diharapkan hadir setelah ibadah pagi 10.30, perlu waktu kurang lebih 1,5 jam. Ya, warta jemaat yang sudah kita terima di sana ada acara tanggal 31 Desember hari ini, nanti ibadah akhir tahun jam 18, jam 6 sampai dengan jam 20, disertai perjamuan kudus dan pembagian ayat. Pembagian ayat untuk memasuki tahun 2024. Jadi ayat-ayat itu bukan saudara yang pilih, bukan saya yang pilih, bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang pilihkan buat saudara dan saya. Ibadah akhir tahun, perjamuan kudus, persiapkan diri saudara dan menerima ayat pegangan pribadi saudara masing-masing memasuki tahun 2024. Senin besok 1 Januari, hari Senin ya, kita akan ibadah awal tahun. Kita mulai tahun yang baru 2024 pada jam 8 pagi dengan perjamuan kudus. Kita mengawali dengan perjamuan kudus membuka tahun yang baru dan doa memasuki tahun yang baru. Bawalah keluarga, teman, kenalan saudara untuk bisa sama-sama menerima berkat dari GPKDI Tabernakel Kasih. Lalu undangan juga bagi mereka yang ingin berdoa bersama dapat hadir di PDTK Persekutuan Doa Tabernakel Kasih tiap hari Sabtu jam 17, jam 5 sore sampai dengan jam 6. Kita doa untuk segala macam keperluan urusan kita masing-masing. Ya mungkin punya urusan dan ini ya. Lalu juga diingatkan bahwa Zoom Jumat akan dimulai tanggal 5 Januari. 5 Januari besok Jumat ini memahami ayat-ayat Alkitab. Jadi Zoom Jumat ini adalah forum di mana kita bisa ngobrol santai, tanya jawab, apa saja saudara tidak paham, saudara mungkin terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang saudara baca atau dengarkan melalui YouTube dan sebagainya. Saudara bisa kemukakan di sini dan kita bahas ini untuk kita bisa memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Tiap Jumat jam 19 sampai dengan jam 21. Dimulai lagi tanggal 5 Januari ini. Lalu bagi saudara yang ingin memberi persembahan khusus bagi dana bantuan sosial, dapat mengirimkannya ke nama yang ada di warta jemaat, Ibu BK, Ibu Ripka Kamto, atau dimasukkan kotak persembahan khusus, tapi tolong ditulis untuk bantuan sosial. Juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan-persembahan khusus lainnya, saudara bisa masukkan ke kotak persembahan khusus dan ditulis di situ, di amplopnya untuk apa ya, untuk tabungan rumah Tuhan misalnya, atau untuk yang lain. Ya, saya rasa itu saja. Dan Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa nanti malam ya, nanti sore ya jam 6. Tuhan berkati. Ya, Bapak dan Ibu sudah diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami menyambut jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah pagi hari ini. Bapak dan Ibu bersama dengan adiknya, terima kasih. Selamat datang di GPKDI Tabernakel Kasih. Boleh Bapak Ibu yang ada di belakang boleh berikan salam kepada Bapak yang baru dan Ibu yang baru pertama kali. Ya, selamat datang ya, sampai ketemu lagi. Entah kapan ya, saya nggak tahu. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang ada ikut ibadah lewat online
bisa ditransfer lewat rekening atau lewat barcode yang ada di layar monitor saudara di handphone atau di TV atau di laptop. Silakan dicek di sana dan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dengan kantong-kantong persembahan yang didengarkan bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, mari kita naikkan pujian kita pagi hari ini, nyanyi glory. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh menutup tahun 2023 dengan ibadah raya pada pagi hari ini, ibadah raya terakhir di tahun ini. Dan ini semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, ada persembahan yang sudah dikumpulkan, biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskan, melayakkan persembahan yang sudah dikumpulkan ini. Dan Tuhan memberkati mereka yang sudah memberi persembahan. Tuhan balas dengan berkat Tuhan berkelimpahan jauh lebih besar dibandingkan dengan korban yang mereka sampaikan sebagai persembahan mereka. Bapa dalam surga, berkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang sedang punya masalah di dalam rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan juga pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami masalah-masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis, keuangan mereka. Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan juga. Dan masa depan mereka selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk ibadah akhir tahun 2023 yang akan digelar nanti malam, nanti sore. Kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan juga yang akan bersama dengan kami memberikan perjamuan kudus dan menutup tahun 2023 ini dengan ayat yang Tuhan pilihkan bagi kami masing-masing memasuki tahun 2024.
Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk tahun depan 2024, tahun pemilihan umum, tahun pemilihan presiden, biarlah semuanya Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang menguasainya, sehingga presiden yang terpilih adalah presiden yang terbaik yang Tuhan pilihkan bagi Indonesia. Tuhan berkati juga musyawarah besar yang akan dilaksanakan di sinode kami pada tahun depan. Biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Engkau tetap menyertai kami, tetap Engkau beserta dengan kami dan menolong kami, menjagai kami, memimpin kami dan memberi kepada kami kesehatan, menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita masing-masing untuk dibawa masuk ke dalam surganya yang mulia. Di dalam kasih Allah yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, selamat akhir tahun dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.